Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini di minggu kedua bulan November 2024. Buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat bagaimana kisah cintamu di minggu kedua November 2024 Gemini. Oke, Gemini, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua bulan November ini ya. Gemini, di minggu kedua ini aku lihat ada semacam kayak kamu akan, kalau jika tidak memberi, ini akan menerima perhatian dari seseorang ya. Bahkan beberapa dari Gemini ini ada yang akan jatuh cinta. Kalau aku lihat merasakan cinta yang wah, ini benar-benar seseorang kayak jatuh cinta banget sama kamu, benar-benar kelihatan suka banget. Ada yang jatuh cinta sama kamu sih kalau aku lihat di minggu kedua ini. Kalau enggak berarti kamunya, karena bisa terbolak-balik di sini energinya, itu bisa vice versa teman-teman. Kalau enggak kamu, aku lihat ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu di sini, kayak merasa ingin memberikan kasih sayang dan perhatian ke kamu. Ada cinta yang tak terbatas lah dari seseorang terhadap kamu di sini, yang tanpa syarat, gak melihat kamu karena ada apanya dirimu gitu, tapi karena apa adanya kamu ya. Lalu di sini juga aku lihat kalau untuk khusus yang berpasangan, Gemini cenderung lebih stabil hubunganmu dengan pasangan. Kalau aku lihat lebih stabil, lebih aman, lebih lebih oke aja lah berjalannya di minggu kedua ini. Kalau aku lihat nggak ada suatu masalah yang gimana-gimana, yang gonjang-ganjing gitu, nggak ada ya. Lebih fleksibel juga di sini hubungannya, lebih tahan banting, lebih growth juga. Bahkan akan ada fase baru dalam kehidupan percintaannya seorang Gemini di minggu kedua ini ya. Dan beberapa juga Gemini ini kalau aku lihat lagi healing inner child-nya ya. Jadi mungkin kamu akan jauh lebih dewasa juga dalam menghadapi kisah cintanya kamu gitu. Makanya ada fase baru mungkin secara mindset gitu ya soal percintaan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Gemini di minggu kedua November 2024. Gemini, kisah cintamu di minggu kedua ini. Aku lihat sih di minggu kedua ini kamu berusaha untuk berubah ke arah yang positif soal asmara gitu, soal percintaan ya, sembari healing, recovery, soal hati, pemulihan lah ya, soal perasaan di sini atas luka-luka lama yang pernah ada gitu ya. Cuma cinta nggak jadi concern kamu banget, karena kamu lagi fokus kalau aku lihat soal finansial. Yang paling penting bagi Gemini kalau aku lihat di minggu kedua ini, apalagi buat kamu yang memiliki cicilan-cicilan, pembayaran-pembayaran gitu ya, kamu lagi fokus ke sana gitu. Jadi soal cinta itu kayak kamu ya udah gitu, berjalan mengalir aja, nggak dipaksakan gitu ya untuk jadinya seperti apa. Yang penting ada perubahan ke arah yang lebih positif gitu, terutama dari mindsetnya kamu soal kehidupan percintaannya kamu gitu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sini Gemini? Yang bisa Gemini lakukan kalau aku lihat ya, untuk lebih sabar, untuk lebih bisa mengontrol diri lagi, karena memang soal cinta itu nggak bisa dipaksakan, mengalir aja gitu ya. Lalu untuk lebih bisa melepaskan hal-hal yang perlu dilepaskan, contohnya tadi kan luka-luka hati, trauma-trauma masa lalu, lepaskan yang perlu dilepaskan gitu. Jangan ditahan-tahan lagi luka-luka lama gitu yang bisa dilakukan ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apakah ya? Jangan kamu nggak bisa mengontrol hati, jangan terutama di minggu kedua ini jangan memulai namanya perselisihan juga. Terkhusus buat kamu yang punya hubungan dengan seseorang, sama pasangan kamu, jangan masalah kecil yang dibesar-besarin Gemini, karena ini tidak akan baik kalau aku lihat di minggu kedua ini ya. Dan jangan ragu-ragu dan jangan merasa sia-sia karena kamu sudah mau bertahan dengan seseorang, kayak wah ini nggak ada faedahnya aku sama dia selama ini, aku aja yang seperti ini, bla 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 segala macem. Tapi bener-bener dilihat dulu ya perjuangan yang dilakukan bersama-sama selama ini gitu. Intinya jangan cepat menilai sesuatu, jangan salah menilai seseorang
di minggu kedua ini gitu aja, ntar nyesel gitu ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua ini? Jauhi hal-hal yang toksik. Kalau udah tahu dari awal red flag, ngapain dipertahankan? Kalau yang kayak gini baru ya, jauh yang toksik, yang red flag gitu ya, agar di sini nggak memicu kemarahan dirimu terhadap seseorang gitu. Makanya jangan salah menilai ya. Lalu yang kelima, di sini hasil yang didapat untuk kisah cintanya kamu di minggu kedua seperti apa? Hasilnya kalau aku lihat Gemini mungkin di sini ada potensi akan berkonflik dengan seseorang gitu, karena perbedaan pendapat. Kalau aku lihat ada hal-hal yang mungkin di sini nggak apa istilahnya, nggak satu visi misi lah gitu, nggak satu visi misi dan berbeda jalan. Mungkin fokusnya kamu kemana, fokusnya dia kemana gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu kedua. Aku lihat di sini untuk percintaan kamu bisa terkoneksi dengan ada Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Temperance, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Dan energi paling kuat itu muncul dari Sagittarius teman-teman ya. Lalu kalau untuk inisial nama ya, orang-orang yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua di kisah cintamu ya, Gemini itu bisa terkoneksi dengan ada inisial E, ada R, ada C, ada N, dan ada A. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari E, R, C, N, dan A. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini teman-teman ya, singkat padat jelas saja ya. Semoga resonet. Jika tidak resonet berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.